Kami dari Ruang Belajar Lentera Ilmu tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, memakai antis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Selanjutnya kita lafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kali ini kakak bakalan ngasih materi tentang teks iklan. Ada yang tahu teks iklan itu apa? Ada yang tahu? Oh, iklan produk skincare. Nah, masuk gitu. Jadi teks iklan itu teks yang mendorong, membujuk halayak orang banyak agar tertarik pada barang atau jasa yang akan ditawarkan. Bisa juga iklan itu diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya iklan ini disampaikan melalui media massa kayak televisi, radio, surat kabar, dan lain-lainnya. Kemudian struktur iklan itu yang pertama ada judul iklannya, kemudian ada nama produk. Jadi iklan yang ditawarkan itu apa, kemudian menjelaskan tentang produk, berisi deskripsi yang diiklankan. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya, masuk ke kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama ada persuasif. Persuasif ini terdapat dalam teks iklan yang bersifat mengajak. Jadi iklan itu harus kalimatnya itu mengajak agar si kita sebagai konsumen tertarik untuk membeli produk itu. Kemudian yang kedua ada imperatif. Imperatif itu permintaan atau ajakan, bisa juga atau larangan, biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, dan sebagainya. Kemudian bersifat berirama. Biasanya kata yang terdapat dalam sebuah teks iklan ini memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklan menarik dan berkesan bagi konsumen. Contohnya tahu nggak? Kayak iklan Shopee itu, iklan Shopee. Nah, ya kayak gitu. Jadi pengulangan kata agar si konsumen tertarik buat dengerin iklannya. Kemudian berkesan positif. Jadi
Kalau iklan itu kan banyak saingannya ya. Nah, buat mendongkrak produknya, jadi orang yang mengiklankan sebuah produk harus berkesan positif tanpa menjelek-jelekkan saingan iklan yang lainnya. Terus yang kedua, yang selanjutnya bersifat ringkas. Jadi iklan itu harus menarik. Biasanya kalimatnya itu tidak bertele-tele, langsung ke intinya. Terus juga iklan itu harus menarik. Yang terakhir ada fakta. Jadi produk yang diiklankan itu harus sesuai dengan faktanya. Misalkan iklannya tentang minuman Floridina, jadi iklannya tentang minuman Floridina nih. Nah, berarti otomatis ada barangnya dong, minuman Floridina yang tadi diiklankan. Nyampe sini ada yang ingin tanyain? Iya. Paham? Paham. Kita ngulang nih, apa itu teks iklan? Yang memamerkan produk-produk. mendorong Benar-benar. yang mendorong, memperkenalkan, membujuk, yang sifatnya agar orang tersebut tahu. Terus lanjut ke struktur nih, jenis unsur dulu nih, unsur iklan. Yang pertama ada gambar. Jadi iklan itu bisa ada gambarnya, bisa enggak. Iya, bisa enggak. Poster masuk salah satunya. Terus kata-kata. Jadi iklan itu kan harus biar dapat dibaca, selain dapat dilihat, dapat dibaca juga. Jadi kata-katanya harus ada. Yang ketiga bisa visualisasi gerak. Itu iklan-iklan yang di pinggir jalan tuh, atau yang di TV, iklan Indomie biasanya keluar tuh, itu bisa visualisasi gerak. Terus bisa masuk suara juga. Oh, gerak itu. Semacam sales bukan sih? Kalau sales itu Bukan ya, Nak. iklan tapi bentuknya dia orang, dia menawarkan produk sama, intinya sih iklan juga. Jadi pengenalan produk yang akan dijual. Kemudian ini masuk ke jenis-jenis iklan ya. Yang pertama itu iklan produk. Ada yang tahu iklan produk? Nah, jadi iklan produk itu iklan yang dibuat untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk. Namanya juga iklan produk, ya kan? Jadi untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk yang akan diiklankan. Contohnya nih, kayak gambar ini nih. Floridina ya kan, berarti kan iklan ini yang diiklankan produknya adalah minuman Floridina. Terus kemudian ada iklan baris. Ada yang tahu iklan baris? Nah, iklan baris ini biasanya jenis iklan yang terdiri dari 3-4 baris. Ruang yang terbatas ini akan mendorong Anda untuk membuat konten padat, sederhana, bermakna. Iklan baris ini dimanfaatkan untuk menjual barang dan jasa hingga mencari jodoh. Jadi iklan baris ini biasanya yang sering nongol di koran tuh, yang begini kayak gini. Misalkan koran nih, berita. Nah, pasti ada iklan-iklannya. Kalau sebaliknya kita buka, kalau biasa kita baca koran pasti ada iklan begini, kecil-kecil banget tulisannya. Nah, isinya dari 3 baris sampai 4 baris. Terus yang ketiga ada iklan kolom. Ada yang iklan kolom nggak? Jadi iklan kolom itu berbeda dengan iklan baris. Kalau iklan baris itu kan barisnya mendatar ya dan terbatas. Kalau iklan kolom ini tampil secara memanjang dan luas, bisa sampai 1 halaman, dan tulisannya biasanya
Tulisan tulisan tersebut menyertakan konten lain seperti gambar atau foto. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan satu kolom ya, isinya banyak banget. Ada iklan apa. Misalkan di sini di pojok sini iklannya apa, tentang apa. Terus di bawahnya ganti iklan lagi. Kalau ini enggak. Jadi dalam satu kolom isinya cuma satu iklan. Nanti masuk iklan yang lain. Kemudian ada iklan masyarakat. Dan itu iklan masyarakat. Yang di billboard bukan? Hah? Yang di billboard. Bisa. Misalkan contoh iklan masyarakat nih. Iklan masyarakat tentang menjaga kesehatan gigi. Jadi selamatkan gigimu dari kuman. Jadi otomatis kan kita kalau gigi kita ingin selamat atau ingin bersih atau kuat sampai dewasa nggak bolong-bolong, ya harus sikat gigi. Jadi iklan ini mengajak untuk masyarakat hidup sehat dengan cara rajin menggosok gigi. Itu iklan masyarakat. Jadi fungsinya iklan masyarakat ini mengajak masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk gaya hidup sehat. Terus yang ke 5 ya, penawaran. Iklan penawaran nih. Iklan jenis ini tampak sama dengan iklan produk, akan tetapi iklan penawaran dipakai untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya iklan tempat bimbingan belajar, investasi, penawaran perumahan, apartemen dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ini. Ini iklan penawaran. Jadi berisi tentang penawaran kayak jasa, kan kursus komputer. Jadi otomatis ini kan iklan yang menawarkan tentang jasa pelayanan komputer. Kemudian ada iklan lowongan kerja. Ada yang tahu? Iya, bisa masuk. Iya. Jadi iklan lowongan kerja ini biasanya diisi oleh perusahaan. Biasanya nih iklan lowongan kerja ini berisi tentang lowongan pekerjaan. Jadi perusahaan, contohnya perusahaan otomotif nih, Yamaha ini kan biasanya setiap 2 tahun sekali atau setahun sekali membutuhkan karyawan. Jadi perusahaan Yamaha ini membuat lowongan pekerjaan. Jadi intinya kalau iklan lowongan pekerjaan ini mengajak orang untuk